Selamat datang dalam program investigasi kebijakan publik. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Program ini diharapkan mampu mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang lebih baik. Namun di balik tujuan mulia tersebut, muncul berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. Mulai dari dugaan penyimpangan pengelolaan dana, keterlambatan pembayaran kepada mitra penyedia makanan, temuan maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia, hingga lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting, apakah persoalan yang terjadi hanya merupakan kendala teknis dalam pelaksanaan program atau justru menunjukkan adanya pelanggaran integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tim kami akan mengkaji persoalan ini melalui perspektif hukum administrasi negara. Program MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana utama kebijakan pemerintahan di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Namun, pada tahun 2025, muncul laporan mengenai dugaan penyimpangan dana dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan penggelapan dana operasional yang nilainya mencapai sekitar 1 miliar dan berkaitan dengan pengelolaan dapur penyedia makanan dalam program MBG. Permasalahan ini bermula ketika salah satu mitra penyedia makanan mengaku belum menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan kerjasama yang telah dilakukan. Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana program dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan. Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia juga menemukan 4 potensi maladministrasi dalam pelaksanaan program MBG, yaitu penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, diskriminasi pelayanan, dan ketidakkompetenan penyelenggara. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga menyangkut kualitas administrasi pemerintahan. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis korupsi dan integritas. Korupsi pada dasarnya merupakan bentuk ketidakjujuran yang bertentangan dengan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Integritas menuntut setiap pejabat publik menjalankan kewenangannya secara jujur dan bertanggung jawab dalam mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Dalam konteks makan bergizi gratis, setiap anggaran yang dialokasikan negara seharusnya sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Apabila terdapat penyimpangan dana, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masyarakat yang menjadi penerima manfaat program tersebut. Dengan demikian, korupsi dalam program pelayanan publik dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai integritas sekaligus pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan harus digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan secara tegas melarang penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi ketika kewenangan digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok tertentu, atau tujuan lain yang menyimpang dari kepentingan publik. Apabila dana yang seharusnya digunakan untuk penyelenggaraan program MBG dialihkan untuk kepentingan lain atau tidak dikelola secara akuntabel, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip administrasi pemerintahan yang baik. Kasus ini juga dapat dianalisis menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Pertama, asas keterbukaan yang mengharuskan pemerintah memberikan informasi yang jelas mengenai pengelolaan anggaran publik. Kedua, asas akuntabilitas yang mengharuskan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, asas kepastian hukum
yang menghendaki pelaksanaan program sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Yang keempat, asas kepentingan umum yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan. Apabila terjadi penyimpangan dana atau ketidakjelasan pengelolaan anggaran, maka terdapat indikasi bahwa prinsip-prinsip tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Good governance dan maladministrasi. Menurut United Nations Development Program atau UNDP, good governance dibangun atas prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum. Dalam kasus MBG, prinsip transparansi menjadi penting karena masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana negara digunakan. Dalam prinsip akuntabilitas, mengharuskan pelaksana program yang mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan anggaran. Prinsip efektivitas menghendaki agar sumber daya yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Sementara, prinsip supremasi hukum menuntut agar setiap dugaan penyimpangan diproses sesuai hukum yang berlaku. Temuan Ombudsman RI mengenai penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, diskriminasi pelayanan, dan ketidakkompetenan penyelenggara menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Korupsi dalam program makan bergizi gratis memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan sekedar kerugian keuangan negara. Apabila dana program gizi disalahgunakan, maka kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat menurun. Distribusi makanan menjadi tidak optimal, kualitas makanan berpotensi menurun, dan tujuan peningkatan gizi masyarakat menjadi terhambat. Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak selalu terjadi karena kurangnya aturan hukum. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan negara, administrasi pemerintahan, dan pemberantasan korupsi. Permasalahan utama seringkali terletak pada implementasi kebijakan, lemahnya pengawasan, rendahnya integritas sebagian pelaksana, serta belum optimalnya budaya akuntabilitas dalam birokrasi. Karena itu, reformasi tata kelola pemerintahan tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi baru, tetapi juga melalui penguatan etika publik, transparansi, dan sistem pengawasan yang efektif. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serupa. Yang pertama, memperkuat transparansi penggunaan anggaran melalui sistem pelaporan digital yang dapat diakses publik. Yang kedua, meningkatkan pengawasan oleh Badan Gizi Nasional, Inspektorat, BPK, BPKB, Ombudsman, serta partisipasi masyarakat. Ketiga, memberikan sanksi tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Yang keempat, meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur melalui pendidikan anti korupsi dan penguatan etika pelayanan publik. Yang kelima, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau penggunaan anggaran dan pelaksanaan program secara real-time. Dari hasil investigasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dugaan korupsi dan maladministrasi dalam program makan bergizi gratis bukan hanya persoalan pelanggaran hukum. Dalam kasus ini, menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika korupsi dibiarkan terjadi, maka program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, maka terancam bukan hanya tentang keuangan negara, melainkan juga tentang generasi anak bangsa. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, integritas, dan pengawasan harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.